Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekalian anak-anak? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tetap kesehatan dalam belajar ataupun menuntut ilmu. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Siti Nur Alima, guru pendidikan agama Islam di sekolah SMP Negeri 2 Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Adapun hari ini yang Ibu akan sampaikan materi adalah bagaimana kita menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu sholat dan apa itu zikir? Oke, sekarang adalah sholat menurut bahasa adalah doa atau meminta kebaikan, sedangkan menurut istilah adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan sholat. Jadi apabila kita melakukan sholat di dalam kehidupan sehari-hari, maka akan senantiasa mendatangkan sebuah kebaikan di dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Maka dari itu sholat ini adalah sebuah kewajiban. Ini sangat penting untuk kita tunaikan dan laksanakan di dalam kehidupan kita. Jadi sesibuk apapun kita, maka kita harus senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah zikir. Kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga sholat dan juga sehingga mendapatkan ketentraman hati. Jadi dengan kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Allah akan jaga kita, semua urusan akan Allah permudah. Dan bukan hanya itu, dengan orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan zikir, maka hidupnya akan dijamin oleh Allah dan diberikan kelapangan dan kemudahan dalam menjalani segala aktivitas yang dilakukannya. Oke, selanjutnya adalah makna zikir. Bisa kita lihat apa makna dari zikir itu. Jadi menurut bahasa, zikir adalah ingat, sedangkan menurut istilah itu kita bisa artikan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran tentang zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha katsiran zikran katsira, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi di dalam Al-Quran, Allah pun senantiasa memberikan contoh kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan zikir, sebagaimana Al-Quran itu adalah sebuah pedoman hidup untuk manusia hidup di dunia ini. Maka dari itu kita harus senantiasa mempelajari Al-Quran dan ayat-ayatnya Allah sebagai pedoman hidup kita di dunia. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berzikir kepadanya, maka Allah akan merasa senang dan bahagia ketika melihat hambanya rajin berzikir. Allah akan memberikan
kehidupan dunia, akan mencukupkan segala kebutuhan umatnya yang senantiasa menjalani kehidupannya. Oke, selanjutnya adalah contoh kalimat zikir. Jadi ada beberapa contoh kalimat zikir yang mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun banyak kalimat zikir, tapi inilah kalimat yang kita harus ketahui. Yang pertama yaitu tahmid. Apa yang dimaksud dengan tahmid? Jadi tahmid itu adalah kalimat zikir bagaimana kita memuji Allah. Tahmid itu sendiri artinya alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, karena begitu banyak nikmat yang perlu disyukuri yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua yaitu takbir. Ini takbir artinya adalah Allah Maha Besar. Perlu kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah atas kuasanya Allah. Allah Maha Besar, yang artinya Allah adalah segala pemilik, baik di bumi maupun di daratan maupun di laut, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tasbih. Tasbih juga termasuk kalimat zikir yang dimana yang artinya adalah subhanallah. Subhanallah yang artinya maha suci Allah, bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersih, orang-orang yang rajin. Yang keempat yaitu tahlil, yang artinya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Perlu kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah atas kuasanya Allah. Allah segala sesuatu yang mengaturnya. Kita sebagai manusia hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Jadi kita harus senantiasa menghadirkan Allah selalu di hati. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita senantiasa melaksanakan dan menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia untuk senantiasa melaksanakan sholat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampailah kita kepada kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu tujuan zikir. Kita perlu tahu apa saja tujuan dari zikir ini adalah yang pertama yaitu menumbuhkan keimanan. Mereka yang senantiasa melaksanakan zikir maka akan diberikan ketenangan di dalam hatinya, akan senantiasa dijaga oleh Allah, akan dimudahkan segala pekerjaan dan urusannya di dunia. Yang kedua yaitu menenteramkan hati. Sudah tadi kita melihat ayat suci Al-Quran, firman Allah bahwa berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Dengan zikir ini maka hati akan senantiasa terjaga, hati akan selalu terkontrol, karena ucapan pun akan senantiasa memberikan hal-hal yang positif. Apa yang kita keluarkan akan senantiasa memberikan bahasa yang baik, bahasa yang positif, sehingga dengan zikir ini maka
akan memberikan hati kita tenang dan terjagalah pula lisan kita. Allah juga akan senantiasa mencintai dan menyayangi orang-orang yang rajin berzikir. Dari kesimpulan antara sholat dan zikir, ini merupakan dua ibadah yang sangat penting dalam Islam. Jadi keduanya ini memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang muslim yang baik. Dengan memahami perbedaan dan hubungan antara sholat dan zikir, kita dapat melaksanakan kedua ibadah ini dengan lebih baik dan khusyuk. Jadi mereka yang senantiasa sholatnya terjaga, zikirnya pun terjaga, maka Allah akan senantiasa mudahkan hidupnya dalam menjalani segala urusannya. Mereka yang senantiasa melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan tidak menunda-nundanya, insya Allah Allah akan memberikan dunia dan seisinya. Jadi kepada anak-anakku sekalian, jangan kita tinggalkan sholat. Untuk ibu pribadi juga sebagai muhasabah diri bahwa sholat dan zikir ini sangatlah penting, karena sholat dan zikir ini adalah ibadah yang sangat urgen atau penting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Mereka yang sholat akan senantiasa mendapatkan kemudahan dan ketenangan dalam hidupnya. Allah akan senantiasa mengangkat derajatnya dan Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Jadi bagi anandaku sekalian, marilah kita menjaga sholat. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat, karena kita tidak pernah tahu ajal kita di mana akan kita dijemput. Sehingga jadikanlah sholat ini sebagai syafaat atau pertolongan nanti kita di akhirat kelak. Karena bagaimanapun sholat adalah tiangnya agama. Sholat adalah sesuatu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, untuk anak-anakku sekalian, mari kita jaga kita punya sholat dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita, tetap kita menjalankan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini bukan hanya sekedar kita tunaikan saja untuk menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana kita menghadirkan sholat itu senantiasa menjadi pegangan hidup kita, bahwa ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita merasa sedih atau kita merasa ada kekurangan yang kita alami ketika kita tunda sholat ataupun kita tidak menjalankannya. Maka dari itu kita harus bersama-sama saling mengingatkan agar senantiasa bisa menjaga sholat dan zikir kita untuk senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan sholat dan zikir ini, maka insya Allah semua perbuatan-perbuatan yang lainnya juga akan mengikuti. Karena itulah sholat adalah tiangnya agama. Betul-betul kita harus senantiasa menjadikan sholat ini sebagai peranan yang utama, harus memiliki mungkin cukup yang bisa ibu sampaikan. Tetap semangat, jalani hari-hari kita seperti biasa, tapi jangan lupakan sholatnya, jangan pernah ditunda sholatnya. Insya Allah mereka yang senantiasa menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga segala kehidupan yang ada di dunia ini ataupun aktivitas yang kita lakukan, maka Allah akan senantiasa menjaganya. Maka dari itu tetaplah semangat
Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.